Pada waktu rumah duka, seharusnya orang-orang menjadi saat untuk meratapi kepergian orang yang dikasihi, mengenang kasih dan kehidupan mereka, serta mempererat hubungan keluarga yang ditinggalkan. Namun dalam banyak waktu di rumah duka, yang justru sering terlihat adalah pertengkaran dan konflik di antara anggota keluarga. Kesetiaan yang seharusnya menjadi pusat perhatian sering tergeser oleh keinginan manusia dan perselisihan yang muncul kelemahan. Mulai dari perdebatan kecil saat berjaga di rumah duka, ketegangan yang meledak karena pengaruh minuman keras, hingga pertengkaran mengenai pembagian warisan. Orang sering melupakan makna sebenarnya dari pertemuan itu. Berjalan Paskah pada malam terakhir, Yesus bersama murid-muridnya juga memperlihatkan sesuatu yang tidak jauh berbeda. Ketika duduk bersama-sama murid-muridnya untuk makan Paskah, Yesus berkata, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita." Ia juga berkata bahwa ia tidak akan memakannya lagi sampai hal itu digenapi dalam kerajaan Allah. Lalu ia mengambil cawan, mengucap syukur, dan berkata kepada mereka agar membaginya di antara mereka. Ia menyatakan bahwa ia tidak akan minum hasil pokok anggur lagi sampai kerajaan Allah datang. Setelah itu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecahkannya, dan memberikannya kepada mereka sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian pula ia mengambil cawan setelah makan dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Pada saat yang sama, Yesus juga menyatakan bahwa tangan orang yang akan mengkhianatinya ada bersama dia di meja itu. Ia berkata bahwa Anak Manusia memang akan pergi sesuai dengan yang telah ditetapkan, tetapi celakalah orang yang menyerahkan dia. Para murid tidak memahami sepenuhnya apa yang dimaksud Yesus. Mereka mulai bertanya-tanya di antara mereka, siapa yang akan melakukan hal itu? Namun tidak lama kemudian percakapan mereka berubah menjadi perdebatan tentang siapa di antara mereka yang terbesar. Melihat hal itu, Yesus menegaskan bahwa dalam kerajaan Allah yang terbesar justru adalah mereka yang melayani. Orang yang akhir mengkhianati Yesus adalah Yudas Iskariot yang telah dikuasai oleh setan. Namun murid-murid yang lain pun tidak sepenuhnya memahami hati Yesus pada saat itu. Mereka tidak sungguh-sungguh merasakan kesedihan dan penderitaan yang sedang ia hadapi. Mereka sempat mempertanyakan siapa pengkhianat itu, tetapi segera setelah itu mereka malah memperdebatkan siapa yang paling besar di antara mereka. Kata-kata terakhir Yesus sebelum penderitaannya bahkan tempat mereka pahami seolah-olah sebagai tanda bahwa mereka akan segera memperoleh kedudukan yang tinggi. Meskipun mereka tidak mengkhianati Yesus seperti Yudas, jika mereka menunjukkan bahwa mereka belum memahami jalan salib yang harus ditempuh oleh guru mereka. Demikian pula pada masa sekarang, jika orang berkumpul untuk beribadah hanya demi mencari kemuliaan, kedudukan, atau berkat duniawi, mereka sebenarnya sedang
menyimpang dari inti Injil. Karena itu, setiap kali kita memperingati perjamuan Tuhan, kita diingatkan kembali akan teladan Yesus, pengorbanannya, kerendahan hatinya, dan kehidupan yang dibagikannya bagi orang lain.